Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, sweetheart. Good morning. Good. How are you today? I'm very well, thank you. Today, Ustazah Eni will continue our lesson. Hari ini Ustazah Eni akan melanjutkan pelajaran kita to the next chapter, ke chapter selanjutnya in the second semester. Di semester ini, semester kedua. Nah, anak-anak, hari ini adalah pertemuan kita yang perdana atau pertemuan pertama kita. Jadi hari ini Ustazah Eni walaupun langsung masuk ke materi, Ustazah Eni nggak akan berat-berat ngasih materinya dan tugasnya juga. Insya Allah Ustazah Eni nggak akan ngasih tugas, tapi Ustazah Eni akan menjelaskan sedikit saja materi yang akan anak-anak coba pahami di rumah dengan video pembelajaran yang Ustazah Eni sampaikan. Nah, anak-anak silahkan simak videonya baik-baik dan silahkan dipahami. Oke, sweetheart, untuk membuka pembelajaran kita di semester kedua kali ini, kita akan mempelajari tentang comparison atau komparasi atau perbandingan dalam bahasa Indonesianya. Nah, anak-anak, kita menggunakan kata sifat untuk perbandingan. Kata sifat bahasa Inggrisnya adalah adjective. Jadi, anak-anak boleh mulai menghafalkan banyak-banyak atau beberapa kosakata kata sifat seperti misalnya small, large, big, apalagi ya, tall, dan lain sebagainya. Nah, ini ada contoh compare and describe atau membandingkan dan menjelaskan atau memberikan keterangan. Nah, anak-anak coba disimak dulu ya. Ini ada 3 buku, satunya tipis, sedang, dan tebal. Ada yang bertanya, Safa, which book do you need? Safa, buku mana yang kamu butuhkan? Safa menjawab, the thickest one, please. Buku yang paling tebal, tolong. Anak-anak, di slide ini kita menemukan beberapa kata sifat yang ditambahi dengan beberapa huruf di belakang untuk membandingkan atau buat mengcompare satu kata dengan kata lainnya. Nah, di sini ada 3 kata sifat, ada smart, cerdas, black, warna hitam, sama cold, dingin. Nah, keterangannya, when the word has a one syllable and ends on two consonants, ditambahkan or add er or est. Artinya, ketika kata-kata itu terdiri dari satu suku kata dan diakhiri dengan 2 huruf konsonan, kita bisa menambahkan huruf er buat kata lebih atau est buat kata paling. Kita lihat dia masuk ke dalam kosakata ya. Contohnya smart, artinya pintar. Kita tambahkan er di belakangnya, dia menjadi smarter, lebih pintar. Jika kita tambahkan dengan est, jadi smartest, paling pintar. Oke, anak-anak bisa baca contoh 2 di bawahnya secara mandiri ya. Oke, sekarang kita lihat penjelasan degree of comparison. Degree of comparison. Nah, di sini ada kata atau kosakata long, longer, dan the longest. Nah, untuk panjang, lebih panjang, dan paling panjang. Spesial buat yang longest, kita harus kasih kata atau artikel the di depannya. Oke, untuk beberapa kata sifat, anak-anak bisa lihat keterangannya. Long itu adalah positive degree, yang dia tunggal. Terus longer itu namanya comparative degree, yang udah dikasih er di belakangnya. Terus yang udah kita kasih artikel d, dan kita akhiri dengan est, itu namanya superlative degree. Nah, sekarang please look up on your book, lihat di bukunya masing-masing. Di situ sudah ada contoh beberapa kata sifat, big, small, long, dan short. Nah, di situ ada 3 perbandingan, big, bigger, sama biggest. Nah, anak-anak bisa lihat sendiri kan beda ukurannya. Nah, itu tas yang bentuknya paling kecil, dia memang tas besar, tapi di antara ketiga benda ini dia yang paling kecil.
Nah, untuk menyebutkannya big, terus ada tas yang lebih besar daripada dia, kita sebut dengan bigger than. Jadi tas yang di tengah itu lebih besar dari tas yang di sebelahnya. Kemudian, untuk yang paling besar kita sebut dengan biggest atau paling besar. Nah, sekarang kita lihat lagi di bawahnya long, kata yang berlawanan short. Ada 3 penggaris. Ada long, longer than, lebih panjang dari, dan the longest, yang paling panjang. Nah, anak-anak cukup sekian pembelajaran bahasa Inggris kita pada hari ini. Semoga apa yang Ustazah ini sampaikan bisa membantu untuk memahami comparison atau perbandingan dalam bahasa Inggris. Nah, anak-anak ingat bahasa adalah keterampilan, jadi makin sering anak-anak mengucapkan, makin sering anak-anak mempraktekkan, insya Allah anak-anak makin hebat, makin jempol dalam pengucapannya. Oke anak-anak, let we close our lesson today with say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah ini tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.